Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Eva Ulfarahayu, SIMAK sebagai dosen pengampu. Baiklah, judul presentasi kami ialah Audit Sektor Publik yang disusun oleh 1. Ahmad Al-Aziz, 2. Daud Semtiopan, 3. Elvi Suryanti, 4. Firman Heriansyah, yaitu saya sendiri, 5. Herna Marcella, 6. Ika Novalina, 7. Nurul Karisa, 8. Niken Kusumaningsi, 9. Putri Oktianiari, 10. Resdian Berkat Halawa, 11. Selvia, 12. Tiffany Satmita, 13. Zahra Asya Adilah. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Oktianiari. Pada Putri kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai auditing. Auditing atau pemeriksaan pada umumnya berada pada bagian akhir siklus pengelolaan keuangan. Auditing sektor publik secara khusus terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengertian auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan pelaksanaan berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi sektor publik. Secara umum, auditing atau pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis audit sektor publik. Audit keuangan yaitu suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Audit kinerja adalah untuk memeriksa apakah keuangan negara telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak terjadi pemborosan dan kebocoran. Audit dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Audit forensik, yaitu disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Peran auditing sektor publik. Terdapat beberapa peran audit sektor publik, yaitu salah satunya sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang kedua, berperan sebagai pemegang fungsi atestasi berupa pemberian opini auditor. Standar auditing sektor publik. Di Indonesia, terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. SPAP dapat digunakan oleh auditor non-pemerintah maupun editor pemerintah. Pada tingkat internasional, terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions atau INTOSAI. Tujuan audit sektor publik. Yang pertama, organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan. Yang kedua, dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya, diperlukan audit pada sektor publik. Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak eksternal atau entitas yang diaudit untuk melaksanakan perbaikan internal. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.